Pemilihan Presiden 2029 masih sekitar 3 tahun lagi. Namun Partai Kebangkitan Bangsa telah menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinannya hingga 2 periode. Dukungan itu disampaikan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar seusai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 4 Januari lalu. PKB menilai kinerja pemerintahan saat ini memuaskan dan siap terus menyukseskan program-program pemerintah. Kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Amin. Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah. Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Ansar Simajuntak mengatakan Partai Gerindra sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun secara politik. Secara politik ya, kan waktu 3 tahun itu tadi seperti disampaikan ya bisa panjang juga bisa relatif pendek dan kondisi atau konstelasi politik bisa berubah kapanpun. Yang jelas Pak Prabowo terbuka dan Partai Gerindra juga sangat terbuka dengan berbagai kerjasama dengan semua pihak secara politik. Jadi yang sangat terbuka. Saya tidak mampu menjawab apakah Pak Prabowo akan menentukan pasangannya si A, si B, si C, dan semua kemungkinan sangat terbuka. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengatakan partainya saat ini belum memikirkan perihal pemilihan presiden 2029 mendatang. Andreas mengaku saat ini PDIP masih fokus pada program-program partai. Kalau dari PDI Perjuangan ya kita ya biasa ya saat ini kita masih fokus pada program-program ya partai, program-program yang berkaitan dengan program kerakyatan seperti saya sampaikan tadi, dan rakyat akan menilai ke depan, dan saya pikir hal yang biasa sekali di dalam kontestasi Pilpres. Pak Prabowo itu sudah sangat berpengalaman berapa kali mencalon 5. Ini kalau calon ke depan 2029 ya artinya ke-6, dan kontestasi itu buat Pak Prabowo juga sudah sangat biasa dan fair dalam berkontestasi di dalam Pilpres nanti gitu. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Ibas menegaskan saat ini partainya masih berfokus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, kalau soalnya kita mengawal Presiden Prabowo bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjawab tantangan bangsa, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memastikan setiap rakyat benar-benar dapat dirasakan, dan tentunya menciptakan kedamaian, keamanan untuk seluruh elemen bangsa. Jadi fokus kita di situ sekarang ini tahun 2026 ya, insya Allah kita awal semua yang positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada beberapa hal yang mempengaruhi konstelasi pemilihan presiden di 2029. Salah satunya adalah aturan main. Burhanuddin bilang aturan main sudah berubah pasca Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Yang akan mempengaruhi konstelasi pencapresan 2029. Yang pertama adalah aturan main. Aturan main sudah berubah terkait dengan presidensial threshold. Dan MK hanya memberi syarat yang sangat minimalis buat partai politik untuk bisa mencapreskan calonnya, yaitu partai tersebut lolos sebagai peserta pemilu 2029. Nah, ini artinya partai baru sekalipun asal dia mendapatkan tiket 2029, theoretically itu bisa mencapreskan. Sebelumnya dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Selasa 3 Februari lalu, Presiden Prabowo meminta pihak yang tidak menyukainya untuk bertarung di 2029. Tim Liputan, Kompas TV.